biarpun saya di belakang layar, tapi kita tetap ada namanya di situ. Krunya The Seven, lu izin gitu, lu ada keperluan penting nggak ganti? Ngasih ganti? Ya, seharusnya penting juga, cuman kita ngobrol dulu ke yang leadernya band itu, mau pakai kru lagi apa enggak, karena gue mau pakai kru additional enggak gitu. Ini orang sangar banget, gue takut nih kalau misalnya gue Lu ada komunitas kru nggak sih? komunitas ada. Anjing, ada grupnya? Ada. Kru Gue baru tahu nih. kru band dari Jabotabek. Kru band Jabotabek. Ahoy, assalamualaikum. Ahoy. Tangannya gue gini. Ahoy. Alright, gua udah sama. Kenalin dulu lah, karena nggak semua orang mungkin karena dia di belakang layar. Dia adalah salah satu kru kebanggaan gue nih. Namanya siapa, Mas? Nama gue Iwan dari krunya New Seven. Iwan alias Ayang Nono. Oke, gue pengen ngerokok dulu kan. Aduh, biar santai. Man, ini perjalanan Iwan sama gue kan lama ya. Iwan ikut New Seven dari awal. Tapi gue nggak mau nanya di New Seven-nya. Cerita hidup lu dulu deh. Lu sampai ke musik tuh awalnya gimana? Atau lu mungkin punya histori lu pernah ngeband juga? Lu pernah ngeband gak sih, Wan? Gue dulu nggak pernah sih. Nggak. Mungkin lu vokalis atau apa gitu. Ada kolor. Nggak pernah ngeband berarti? Nggak pernah sama sekali. Tapi suka musik? Suka. Terus awal jadi kru band tuh? Gua awal jadi kru band. Kalau nggak cerita dulu deh, dulu lu SMA gimana? Zaman Manggarai kan lu? Iya. Manggarai tawuran mulu nih, gue pengen tahu dulu Manggarai itu gimana zaman dulu? Dulu mah wah frontal banget emang Manggarai, nggak tahu kayak gimana. Zamannya tawuran mulu, narkoba mulu. Untungnya saya nggak ikutan. Oh iya. Cuman ikutannya tawuran doang. Nah, narkoba juga Enggak. Parah ya? Wah, narkoba nomor 1 deh kayaknya itu di situ. Udah kayak jualan kacang. Apapun ada di Manggarai. Nah dulu tuh berarti SMA, iya sama kayak anak lain ya, tawuran segala macam. Tapi jangan ditiru ya, itu tawuran mah. Jangan. Karena kulturnya dulu tawuran itu keren. Sekarang mah enggak lah. Sayang orang tua lu gedein lu, pakai duit, pakai tenaga, pakai keringat. Lu mati konyol tawuran, jangan. Nyawa cuma sekali. Stop tawuran. Setuju ya? Iya. Stop tawuran. Nah, lu kan kalau gue sempat dengar kabar sih, katanya lu dulu sempat markir Pasaraya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Belum Pasaraya gue parkir dulu di zamannya pertigaan dekat Satausen tuh. Itu polisi cepet gitu. Nah, sebelum ada di pembatas itu, terus sebelum itu zamannya pacet parah itu, zamannya tawuran juga, zamannya tawuran anak STM Budut itu, tawuran mulu. Nah gue sampai kena imbasnya, anak parkir tuh dikejar-kejar mulu Sama STM Budut itu. oh, Karena disangkanya itu kita saling ikut support sama yang sekolahan KG Karya Guna. dikiranya lu berkubuk sono. Terus lu dikejar gitu, dicari. Dikejar terus. Makanya kalau setiap parkir di situ udah was-was aja. Pokoknya kalau zamannya 105 P41 tuh udah was-was banget. Apa tuh Metro Mini ya? Nggak, PPD. Zamannya PPD itu. PPD. Itu kalau udah ngeliat PPD, patas udah ngeliat penuh banget. Nah itu udah siap-siap lari aja. Gokil ya tawuran zaman dulu emang parah banget, apalagi Manggarai lah. Oke, gue tinggal di zona apa? Jalur Gaza. Dikit-dikit tawuran dulu, sekarang udah adem
Arai. Nah itu tuh terus lu parkir di mana tadi? Pertigaan Soto Usen. Soto Usen. Terus di Pasaraya tuh. Pasaraya Manggarai kan? Dulu kalau Pasaraya itu gue jaga helm, penitipan helm. Jaga penitipan helm sampai berapa tahun gitu. Udah kawin tuh? Belum. Belum. Masih bujangan lah. Bujang. Lu jaga helm, terus kalau nggak salah lu ketemu si Aris Ucup tuh. Nah itu ketemu Aris. Gimana tuh ceritanya tuh? Ketemu Aris Ucup itu tuh. Kita gue lagi jaga helm nih. Dia datang tuh habis maghrib. Ngobrol. Nggak taunya si Aris Ucup itu nyulik gua. Wah ikut gue Iwan. Lu pakai sepatu yang berdandan rapi. Ya udah gue ikut. Sampai penitipan helm gue tinggalin tuh, gue titipin sapam. Tinggalin. Nah dibawa sama Ucup. Tiba-tiba main. Suruh ngeliat di daerah Mangga Besar. Apa tuh? Masih ingat gak lu? Cafe? Di Spa Cafe. Anjing, Spark. Udah nggak ada kayaknya sekarang. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada kayaknya. Tuh zamannya itu. Lu bantuin band apa tuh? Replay baru bikin Replay awal-awal? Awal. Itu nggak tahu sama sekali nyolok apaan nggak tahu pokoknya. Pokoknya lu kan nyolok apa? Nah, nyolok apaan? Gue juga bingung nyolok apaan. Pokoknya Elbono. Nah Elbono yang mana? Gue bilang gue nggak tahu kan. Ya udah akhirnya diajarin begini tuh. Ah udah tapi tahu nggak nyolok LC nggak ya? Enggak lah, beda lah. Kirain salah nyolok kan. Kok benyek gitu ya enggak ya? Warna air dong. Nah itu berarti lu dijebak lah ya nggak dijebak lah ya. Gak dijebak, emang buat surprise aja, dikasih kerjaan seperti dikasih itu. kerjaan tanpa lu tahu kerjaan lu apa. Nah terus lu bantuin replay tuh tanpa lu bantuin tahu. replay, nah ke harinya Si lagi. Ucup tuh siapa? Si Ucup tuh kru juga? Dulu dia krunya Tequila. Aipal, krunya Aipal, Amang, Sule. Suruh, nah pas hari besoknya ditinggal sama dia. Gue sendirian. Aku bingung. Akhirnya dengan percayaan gue, akhirnya gue nanya-nanya. Akhirnya ya sedikit-sedikit tahu lah. Akhirnya gue bisa. Akhirnya ngobrol sama operator. Belajar. Dulu inget tuh operator Spark. Zamannya Bang Marcel. Oh Marcel Atrok Iya, ya dulu di Spark. tuh. Acel dulu di Spark Ribu aja. Udah kayak Pak Haji dia. Iya benar gue inget tuh Marcel. Nah lu belajar, jadi intinya lu karena lu nggak ada basic musik ya, lu belajar di mana band replay main, di situ lu kenalan sama orang baru, lu belajar di situ. Di situ belajar sampai gue ngobrol-ngobrol juga sama operator gimana caranya ngeband jadi kru ya. Kru gimana gini, akhirnya dikasih tahu lah begini. Ya udah lo tahu, yang penting lo tahu aja dulu masang alat dulu. Ntar masalah mixer, EQ, ntar biar gue kasih tahu lah, gampang. Di jalan. Nah jadi ceritanya gitu, nggak semua kru itu tahu audio. Iya. Yang selama ini yang gue tahu kru ngangkat alat paling bantuin beres-beres gitu loh, nyiapin minum, nyiapin makan. Nah untuk kru bisa sampai ke audio itu butuh dari, kalau gini kayak Iwan nih, butuh dari Iwannya sendiri yang terbuka. Jadi dia harus mungkin kenalan sama soundman di cafe itu. Itu mesti banyak bertanya juga sama soundman. Kenalan, ngobrol, punya teman baru dari soundman biasanya, dari soundman cafe. Nah terus lu banyak belajar tuh Wan di situ ya? Ya banyak belajar, banyak nanya. Keyboard dicoloknya ke ampli keyboard kan, bukan ke ampli gitar ya? Bukan. Bunyinya lain dong. Bunyinya jadi intinya karena lu nggak punya basic musik, lu belajarnya dengan bertanya sama orang. Nah terus berapa lama tuh di replay itu kan gua pas masuk replay lu udah berdua tuh sama Bonye. Nah itu gimana tuh? Itu Bonye gua ngajak deh ngajak. Nah, awalnya cuman mau ikut-ikutan aja. Wan lu sekarang udah di ini lo musik. Iya, gue bilang. Emang kenapa Nye? Ikut dong gue dong. Main-main aja, ya udah ikut.
Kiri bareng tuh, lu nongkrong aja di Minang. Nih gua Kosan Minang. kosan Minang, Oh, berarti iya. kira nongkrong, kasih tak dikenalin itu mana anak. Jadi Bonye lu yang ngajak tuh? Nggak aja. Bonye tadinya apa? Parkir Tadinya- juga? Enggak, dia masih sekolah juga Oh, sekolah. Bonye di bawah lu ya? di bawah. Ya, Lu lebih tua berarti. nggak tua banget sih. Ternyata Bonye, nah, yang gua masuk replay itu lu udah sama Bonye tuh. Nah, dari sisi kru nih Wan, ada beberapa hal yang pengen gua tanya. Kan dapat saweran nih Wan, Iya. dulu di replay dapat saweran. Nah, itu pembagiannya gimana tuh? Ya, pembagiannya ya kita bagian ampasnya doang. Ya, Ampas lu doang. ampas terakhir. Misalkan gimana tuh ceritanya? Misalkan saweran player dapat cepet-cepet, misalkan ada sisanya itu buat kru. Misalkan sisanya ceban gitu, ceban buat goceng-goceng. kru, goceng. Ya nasib sebagai kru begitu. Anjir, parah ya. Tapi event gitu, set kan 500 lah, minimal 300 lah. Itu pembagiannya, kru itu gimana sih pembagiannya? Dulu sebelum di Windows 7 ya? Itu kru bagiannya ya hampir cuma 20% doang. 20% dari si yang main. Main yang playernya itu. Jadi kalau 20% se-playernya cepet, kru 20.000. Ya segitu. Ganas ya. Tapi lu bujangan dong. Kalau bujangan segitu mah mah oke aja. Oke, masih bisa jalan lah. Karena kan dulu tuh kru tuh identiknya dengan yang bantuin ya. Kadang-kadang suruh beli rokok gitu. Oh. Lebihnya buat lu Nah, ya, kan itu gitu-gitu situ. ya. Itu tapi kan gak semua orang sadar kayak gitu. Kadang-kadang nyuruh aja, nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih ini batuan sebatang nih, nggak ada juga. Ya, Tapi- ada juga yang nggak sadar. Tapi kebijakannya sih banyak kan pada ngasih. Deh ambil kembaliannya kalau beli rokok lagi. Ya, Gitu. kebanyakan gitu karena ngerasa terbantu dengan adanya kru. Terus lu kan berjalan berapa tahun tuh di replay? Replay ya, 5 tahun. 5 tahun ya. Nah lu kayak gitu tuh dengan sistem seperti itu karena emang lu pikir lebih mendingan gua di sini dibanding gua parkir, makanya gua walaupun 20% atau walaupun kecil gua jalanin deh gitu apa gimana? Gue seneng di kru sih. Banyak ya banyak alur-alur dunianya gitu. Jadi proses dunia ini beda-beda gitu. Kayak misalkan kita ngafe di sebuah kafe ini, kayaknya ruangannya beda gimana gitu. Oh awalnya Nah, gitu ini, ya, nah. gitu. Kira-kira Jadi beda-beda suasana lah. Suka main gitu ya. Karena lu bujangan juga. Iya. Lu pernah dikomplain gak sih jadi kru? Dikomplain bandnya, dikomplain kafenya gitu pernah gak? Ya dikomplain juga pernah sih. Kenapa Kalau tuh? Dikomplain masalah dulu iseng-iseng megang mixer, gue lu nggak bisa lu megang-megang, kan gue belajar gitu, bilang gitu. Kira kegedean inilah ada masalah inilah. Ya tapi tetap aja gue jalanin terus. Oh proses ya, Nah, proses karena lu belajar salah-salah gitu. Iya dari situ. Di replay siapa yang suka marahin? Ya soundman yang lain. Oh soundman malah bukan Soundman, dari play, bukan dari player. ya. Oh, soundman lu jangan so tau luan gitu. Iya. Jadi Kadang-kadang kadang soundman juga nggak semuanya bisa nggak bersahabat semuanya- juga. Iya benar. Cuman kita jalanin aja lah. Dia mau kayak wataknya kayak keras kayak gitu, kita Karena lu pikir lu ladenin kerja terus kan, gitu. lu pikir lu kerja di Ntar sini. lama-lama dia bakal ngeredam sendiri. Oh ini orangnya baik gini-gini, enggak ini udah kira. Kalau berantem pernah nggak? Aduh berantem tuh udah parah lagi tuh urusannya. Pokoknya kalau ada yang ngomporin udah dah. Soalnya gue pernah sekali nih anjing main di V2 Duta Berlin, udah nggak ada tempatnya sekarang. Berantem dong sama Bonye anjing. Sama Bonye tuh ya. Iya itu Itu gara-gara apa sih Bang? itu salah satunya itu yang orang tua selalu ngomporin masalah jadi keributan. Jadi kenapa tuh? Gara-gara apa tuh? Awalnya- Gue sih lupa, gue mabok soalnya. Lagi nongkrong anak-anak band di situ. Nah tiba-tiba. Kan band gue main nih, Oh, gitu. main. Nah, gue ngobrol sama si Bonye tuh berdua. Karena udah aman tuh band tuh. Dengan gak ada keluhan, ya udah gue santai berdua sama Bonye ngobrol. Tiba-tiba koordinator lewat tanpa ada permisi sama sekali.
Gue lihat wah ini mabok orang nih jangan. Ya udah akhirnya lewat berapa kali tanpa permisi, gue lagi nongkrong di tangga, maksudnya permisi lah Dia gitu. lewat aja gitu. Itu siapa tuh? Koordinator dancer. Nah udah gitu si Bonye pan itu kayaknya orang songong mesti digebukin kayaknya. Wah jangannya gini Mode kompor. tetap aja ada yang terus aja ngomporin. Mah panas juga kan. Ya udah akhirnya pas kelar baru gue samperin tuh. Oh beres-beres Saat udah kelar, semua udah masuk alat, udah langsung gue tanya, lu kenapa sih? Tingkah laku lu kayak begini, gue bilang gitu. Lu ada orang di sini tambah mengisi, dia akhirnya nyolot ngomong apa gitu. Ya udah, si Bonya ngomporin, beri aja Wan, langsung gue tonjok. Ya udah di situ rame. Itu sebenarnya si Boynya sebelum ribut bilang sama gue, Bang Boy, gue mau berantem. Sama siapanya? Sama koordinator dancer. Yang mana orangnya? Yang mana songong banget bang. Karena gue mabok sih katanya, gue bilang gitu. Baru ngomong gitu, udah kejadian di ruangan sebelah karena gue seruangan sama dancer. Kacau sih itu. Nah abis gitu, itu kan rame tuh, dipisahin. Terus kelar tuh. Akhirnya diremukin lah, biar nggak sampai kejadian panjang. Emang songongnya gimana sih? Katanya sampai nendang-nendang lu lagi beresin alat terus. Nah itu, gua lagi beresin alat, dia ada di situ tanpa. Cepetan dong lu, katanya gitu. Iya, Dancer nggak mau main minggir gitu. Maksudnya kan ruangan itu buat ya kan, alat itu sempit. Kan kalau band kelar nih, kan abis band dancer kan. Alat dulu beresin, alat kelar baru dancer keluar. Masuk. Si Bonya bilang gini sama gue lagi beres-beres alat bang, cepetan gitu-gitu. Ambil banting pintu gitu. Nah itu di situ dia bikin marah lagi kan. Waduh, Bonya udah ngomporin terus, udah panas kan. Akhirnya ribut lagi. Tonjok-nonjokan lagi tuh. Akhirnya pisahin. Bonya bukan mukulin malah ikut misahin. Dia ngomporin. Aduh. Gue nyelamatin dancernya tuh, salah. Takut kepukul. Kacau itu zaman gitu ya. Pernah lagi berantem di mana gitu? Cuma itu doang sih. Yang ngeband yang parah banget lah, sampai berantem itu. Enggak lah ya. Enggak, di situ aja. Nah, terus itu kan zaman replay ya, dari replay terus lu ngalamin akhirnya lu dikit-dikit bisa lah, sound bisa. Nah, terus dari situ lu ngerasa gak sih kalau kru itu penting buat sebuah band tuh? Menurut lu gimana? Sebenarnya sih penting juga. Penting ya? Kalau tanpa kru, band itu juga susah juga. Kan banyak juga nih band Jakarta yang kalau gue punya kru, nanti gaji gue kepotong jadi dikit gitu karena harus bayar kru juga kan ada juga tuh. Gue ya terserah lu lah, lu yang punya band, lu punya kebijakan. Cuman gue pengen tahu dari sisi kru tuh, kalau gue butuh, kalau gue sebagai anak band gue butuh kru. Nah, menurut lu sendiri gimana sih dari kru? Kalau menurut gue sih kru itu emang benar-benar ada juga buat di band karena nyiapin minum. Nah kalau gitu buat ya. Kalau lagi misalkan kru yang abal-abal lah ya, bukan abal-abal, maksudnya kru yang baru belajar gitu. Kan cuma ngangkat alat. Iya. Itu penting sih kalau menurut gue. Iya, benar juga, penting juga. Cuman kan kita harus tahu juga masalah nyolok-nyolok kabelnya itu juga. Nah, itu kan prosesnya jalur-jalurnya itu. Gitu ya. Jadi buat lo yang bandnya belum punya kru, semoga bisa jadi apa ya? Oh, kru tuh bukan sekedar ngangkat-ngangkat, mungkin lu pikir lu ngangkat alat gue juga bisa sendiri gitu. Tapi kan di luar itu mungkin lu lagi di panggung, rokok lu habis, lu bisa minta tolong kru lu, tolong beliin gua dulu rokok atau ini duitnya atau gimana. Apalagi keadaan lagi mabok, tiba-tiba kan pasti butuhnya kru juga. Kadang-kadang gua diboncengin Iwan pulang ya, karena motor saya pusing bawaannya gitu. Itu entahlah kalau gua mabok-mabokan. Nah terus lu ada komunitas kru nggak sih? Jangan. Komunitas ada. Ada. Anjing, ada grupnya. Ada. Kru Gua baru tahu nih. Kru band dari Jabotabek. Kru band Jabotabek. Itu kafe semua apa ada artis kafe kru? Semua. Oh kafe semua. Kan ada artis kayak si siapa? Robi, Gigi kan gue. Iya kalau artis itu beda lagi. Ini kru kafe nih. Kru kafe semua. Siapa aja wan isinya? Ada yang gua kenal?
banyak krunya Nyusol tuh. Nusol. Sama kru-kru yang kayak belum ada bandnya nyari gitu dari situ. Kru cabutan lah. Banyak Berarti sih yang kru-kru yang ini yang lain. Gokil juga ya, kru juga ada komunitasnya ya. Terus kalau lu izin, lu misalkan lu mau kawin lagi gitu, Kawin lagi. misalkan lu mau ada keperluan keluarga gitu, lalu izin nih di No Seven, lu harus nggak sih ngirim kru ganti gitu? Kayak Harus. misalkan gue izin nih, vokalis, gue mau izin gue harus cari additional kan, kalau player, kalau penyanyi. Nah kru tuh penting nggak sih? Ya, krunya No Seven, lu izin gitu, lu ada keperluan, penting nggak ganti? Ngasih ganti? Seharusnya penting juga, cuman kita ngobrol dulu ke yang leadernya band itu mau pakai kru lagi apa enggak, karena gue mau pakai kru additional enggak gitu. Kalau Kan emang harus dibayar. nah, kalau emang nggak perlu masih bisa, ya udah nggak apa-apa. Kalau perlu kru, ntar gue tinggal mantekin yang di grup itu. Itu banyak yang standby gitu ada ya? Banyak standby. Kalau bayarannya beda-beda tiap band tergantung apa gimana? Ada standarnya nggak sih kru? Kru beda-beda sih, ada standar juga sebenarnya. Kayak misalkan ya tergantung Event, reguler, ada standar gitu? tergantung dari kafenya itu. Oh, Budget di kafe itu berapa? weekday, ya, weekend nah, gitu itu. ya? Kita nggak sesuai dengan budget dengan sekian enggak. Yang penting Menyesuaikan, itu, tapi ya kalau weekend ya pasti lebih besar nah dari itu weekday gitu ya. ya. Event pasti lebih besar dari Lebih besar reguler gitu ya. reguler. Gokil. Ini yang gue baru tahu nih, ternyata ada komunitas kru Jabodetabek. Itu nggak ada ketua-ketuaan lah ya, itu mah Nah, itu sama itu mah semua. grup WhatsApp Ya. aja ya. Apalagi Itu kalau- obrolannya apa tuh? obrolannya kalau Share misalkan- bokep itu? enggak juga lah. Cuma parah. Kirain ada Cuma hiburan. tentang kalau kita misalkan dia ada kesulitan lagi manggung tiba-tiba operatornya nggak ada, dia butuh apa penjelasan gitu. Wah ini dadakan ini dadakan gitu ya. nggak butuh apa saran lah. Oh, Ini gua kurang ini mesti diapain? Ini ntar sama dia di foto gini. Oh ini kurang ini nih gini mixernya ini nih Nah, gitu, gitu. ya. Oh, anjing Gitu. keren juga. Ya. Jadi saling kasih ini lah. Itu ada Ilmunya. ini nggak? Ada kopi darat anjing, ada ngumpul gitu di mana gitu kru semua. Kalau ngumpul, Belum gue sering sih belum pernah ngumpul-ngumpul gitu. Ya kalau di grupnya itu sering ngadain ngumpul-ngumpul gitu. Oh, di grupnya sering Nah, ada, tapi lu karena karena jadwalnya bentrok mulu, ya jadi nggak sempat pernah. ngumpul dulu. Ya. Gokil. Tuh, buat lu mungkin yang lagi pengen coba-coba jadi kru, ya disamper aja lah ke band apapun, pasti setahu gue sih pada hampir semua band Jakarta sudah punya kru lah. Mungkin bang, gue mau jadi kru nih bang, ngobrol-ngobrol gitu aja, karena kalau di dunia musik semuanya ya banyakin teman sih. Iya. Gokil. Ada komunitasnya berarti edan juga ya. Di Replay. Terus ke No Seven tuh gimana ceritanya tuh? New Seven dulu sebelum New Seven itu bikin New Seven itu dia dulu pernah pecahan dari Replay. Replay sampai terbagi dua. Iya benar. Nah terbagi dua itu karena yang satu Replay yang awal pertama itu selalu ngurusin event. Dulu. Nah kita yang jaga gawang gitu. Gua. Nah akhirnya dibikin itu terbelah dua. Nah, akhirnya ada yang keinginan harusnya kita punya band sendiri deh, bikin Dengan band nama sendiri, nama sendiri. sendiri jadi lebih jelas gitu. Kalau terbelah dua gini bingung gitu. Nama bandnya, ya akhirnya terbentuk lah, dibikin dengan nama itu dengan Mas Aris Enco bikin New Seven Band. Nah di situ. Tuh. 10 tahun lalu. Coba lu masih inget nggak format awal siapanya? Format New Seven. awal New Seven. Yang selamatan waktu itu. Awal pertama vokal cewek Ferni, Ah benar. vokal cowok dulu Avan. Sama Iya, Bang Avan Boy. belum pensiun ya. belum pensiun. Itu vokal dulu berempat itu. Satu lagi Cynthia Cynthia, sempat masuk di New Seven tuh. Tania. Tania sebelum Cynthia itu.
terus Irna sama siapa si lagi? siapa satu lagi pokoknya ada tuh. Sahabatannya, pokoknya dia keluar dua-duanya deh. Iya. Gokil itu 10 tahun lalu dong. Anjir. Nah, lu merit di umur berapa tuh, Kan? Aku merit di umur 26. Pas lu di replay. Ya, di replay. Pas lu di replay umur 26. Itu ada ini enggak, Bang? Kerjaan calon laki lu apa gitu dari keluarga gitu? Sebelumnya gue masih pacaran itu sempat datang ke rumah cewek. Yang dikenalin tuh sama Abangnya kan preman tuh. Waduh. Makanya awal pertama tuh gue takut sama abangnya itu. Abang bini lu kan preman. Iya itu. Ini orang sangar banget. Gue takut nih kalau misalnya gue bikin bikin adanya nggak jelas gini. Yang ada gue bisa dibacok kalau gitu. Lokasi di Priuk lagi. Biar tunggu anak Manggarai kan ngedon juga. Yoi. Kan Udah lama nggak lama akhirnya bertanya tuh, itu siapa? Abang. Oh, abang. Gue kira itu siapa? Ini hiasan gitu. Oh. Aduh, gue kira jawabnya gitu. Ini mah hiasan. Itu Mr. Blank ya. Mr. Blank itu kakaknya. Kakak dari bini Ai. Gokil. Itu sih. Nah, terus lu merit. Itu ada dong keraguan, ada lah ya, dari awalnya ada dari keluarga. Kerjanya misalkan gak jelas gitu, nah, itu gitu. dari karena nggak kerja di kantor kan. Nah itu dia, karena di dunia malam sama dunia malam jadinya agak bingung keluarga. Takut Lu mabuk nggak sih, Bang? Doyan mabuk? Mabuk sih enggak, minum suka air putih. Terus gimana tuh keluarga terus? Ya Tapi akhirnya setuju ya, orang tua perempuan sih setuju, tapi orang tua cowok sempat gak setuju karena pekerjaan. Sampai kapan lo dapat suami sama-sama dunia malam juga gitu. Ya udahlah jalanin aja lah, mungkin bisa ada ininya, jalannya. Iya, ada jalannya. Ya udahlah akhirnya jalanin selang cuman pacaran 6 bulan apa 5 bulan gitu. Dia langsung married. Karena berhubungan lamaan pacaran yang ada ntar gantung, kesian anak orang. Pacarannya kan emang udah lumayan lama ya. Lama. Nah 5 bulan itu akhirnya married juga. Berarti intinya karena proses lu meyakinkan kalau lu berani meminang anaknya dan lu bertanggung jawab ya. Gitu. Dan so itu baru separuh nih perjalanan Iwan, sampai segitu doang. Nah, terus kan beban hidup lu makin banyak nih, anak lu berapa? 3 Perempuan semua lagi. Waduh. Anak lu 3, kebutuhan hidup udah jelas lah ya. Iya. Udah jelas makin banyak. Nah lu kepikiran untuk kayaknya gue harus punya usaha lain nih gitu di rumah, apa bini gue harus dagang apa nih gitu, pernah nggak sih kayak gitu? Pemikiran sih pernah kayak begitu, benar-benar ada pemikiran mau buka usaha gitu. Cuman ya karena modalnya itu aja yang nggak ada, kita kan butuh modal juga buat usaha. Tapi katanya sekarang lu punya warung di rumah. Dulu zamannya pandemi punya warung. Sekarang enggak? Sekarang udah enggak. Dia warung paling yang ini nyokap, warung es aja. Ya. Jadi gua kasih tahu dari semua Nu Seven yang paling pertama punya rumah Iwan. Alhamdulillah, biarpun rumah sempit yang penting punya sendiri ya. Edan sih itu. Karena pola berpikirnya ya, maksudnya menikah itu membahagiakan anak, membahagiakan istri. Salah satunya dengan punya rumah sendiri. Kalau motor sih mungkin semua orang bisa beli ya, bisa karena gampang kredit. Kalau berpikir punya rumah agak sulit juga. Harus banyak yang dikorbanin. Ya itu dia. Mungkin jalan-jalan jadi jarang-jarang. Nah kan? itu dia. Karena lu punya impian gitu ya. Nah di Nu Seven ada trouble yang paling parah apa sih, Bang? Selama lu jadi kru di Nu Seven nih,
yang lama-lama udah trouble yang paling sulit lah yang pernah lu hadepin selama di Indonesia? Ya trouble-nya Trouble di panggung misalkan. ya karena kalau trouble itu sudah biasa sih sebenarnya. Masalah trouble kita sekarang gabung sama artis itu trouble-nya. Karena kita harus beda-beda jalur. Nah, jalurnya itu kan agak lama buat ngeling-ngelingnya lagi. Iya tuh kadang-kadang artisnya bilang Ini jangan dipakai, ini jangan dipakai. Nah, jalur gua jangan bingung kan dipakai, gitu. jalur-jalur ininya. Ya udahlah ngikutin aja lah, Karara suka ngikutin jalurnya dia. Ya udah terus ikutin aja lah. Sebelumnya makanya udah bilang dulu ke ininya leadernya, ini kita ikut jalurnya dia. Ya udahlah ikutin aja lah. Yang nyari aman, udah gitu aja. Berarti emang karena udah sehari-hari ya trouble mah pasti ada. Cuman lu bisa ngadepinnya. Iya itu. Kalau paling gitu doang gitu. Terus apa ini Wan? Aduh ngeblank nih kalau gua minum dulu. Siapa? Itu tukeran dulu siapa? Gua anjing lah gua. Minumnya kok air putih. Itu minum teh basi ya Wan? Kayak curhat nih. Jadi kadang-kadang harus minum dulu guys, biar inspirasi tuh. Biar enak relax ya. Ini yang gue baru tahu nih, ternyata ada komunitas kru, terus satu sama lain saling ngasih tahu. Iya itu. Kalau ada trouble, ada apa. Terus ininya juga ikatannya termasuk yang saling bantunya kuat. Iya itu. Kita saling berbagi ilmu lah sama yang belum bisa gitu. Lu pernah nggak gantiin kru band lain? Awalnya Pernah nggak? pengen gue ganti-gantiin karena Misalkan lu sol gitu atau apa Java Beat krunya izin, nah lu gantiin gitu. nah gue pengen itu mau ganti-gantiin band itu, cuman waktunya itu nggak pas gitu. Tiba-tiba ya gue main juga di sini, Lunya juga main. jadi nggak bisa ini bentrok mulu gitu. Jadi ya nggak Tapi bisa. lu sebenarnya pengen ya maksudnya. Pengen banget. Santai Jadi, aja kalau bantuin band lain. Ini kayak gimana sih band lain selain kita biasa ngeset New Seven, band lain kayak gimana gitu. Tapi kalau event-event juga dulu pernah bantu-bantuin. Coba bantuin apa tuh Pak? Itu zamannya band si Papi, Ari Dendi, B1. Iwan. Oh iya Papi lagi sakit, semoga cepat sembuh. Ya cepat sembuh Papi. Terakhir gua sih sama Madi jenguk. Udah lumayan kondisinya udah bisa video call. Sehat lagi my brother Ari Janti. Gimana tuan ceritanya? Bantuin pas event itu sendiri. Sendiri tuh. Diajak Tapi kan udah biasa kali ya? Ya udah Bahas biasa kesini udah tahu. gitu. Tapi Kita- kan yang beda karakter orangnya beda-beda ya. Ya karakternya doang cuman ya kita ikut alurnya dia aja. Si Papi pengennya ini pulang nih, tinggal basisnya naik pulang. gitu. Yang penting kita ngenakin dia kayak gimana di panggung, ya udah ntar tinggal kita udah enak di panggung, kita tinggal ngecek outputnya aja di luar. Oh, ini juga gue baru tahu nih, ternyata kru bisa di split, bukan di split ya, maksudnya kru bisa gantiin kru lain, temen di band lain gitu. Selama ini gue pikir anak bandnya doang, misalkan gue bantuin band lain itu udah biasa lah. Kru juga bisa ternyata ya, dan banyak ya kayak gitu. Banyak kayak gitu. Justru banyak band-band lain itu nyari kru gitu. Cuman kadang-kadang suka kru banyak kan krunya pada padat gitu. Udah banyak job, pada ngambil job event, job-job yang udah ada bandnya gitu. Ya, jadi kadang-kadang suka kru dadakan. Ini sedih juga sih kalau main manggung gak pakai kru, aduh sedih banget. Pusingnya minta Lu ampun. datang colok sendiri, pulang beresin sendiri. Nah, kan jam kerjanya beda nih, bukan jam kerjanya beda, maksud gua job desk-nya beda. Kalau jadi kru kan lu datang lebih awal. Walaupun alat mungkin kayak di New Seven ya, Pitoy bawa sendiri, Madi bawa sendiri, Dio juga, Ewo misalkan. Lu datang lebih awal. Anak-anak datang alat lu bawain panggung gitu ya. Pulang orang kalau yang main mungkin karena udah kerjanya lu beresin dulu. Itu emang gitu ya. Emang Kerjanya juga sebegitu. Kita harus ya
Termasuk jagain saya mabuk itu tugas juga. Itu tugas kedua. Itu emang harus ini juga demi keselamatan sampai di rumah gitu. Betul. Kita tugasnya nggak tugas buat alat juga, dia kan nggak namanya dunia entertain, harus bertemu dengan tamu, minum sana sini, nggak tahu kan. Lu pernah nggak dicekokin tamu, pernah nggak? Ya pernah juga sih. Coba ceritain dong. Dari mabok dicekokin sampai pulang gitu gimana? Bukan dicekokin sama tamu, tapi sama bandnya. Karena ulang tahun suruh 30 detik. Ya mabok saya. Suruh ke tamu-tamu lagi keliling. Oh, lu yang ulang tahun? Iya. Gak tahu udah nyampe rumah aja tuh motor. Gak tahu inget jalannya kemana itu. Aduh, parah. Oh iya. Ya udah parah banget. Iwan ulang tahun, dipanggil ke panggung. Wah, kru gue ulang tahun nih, udah tuh. Karena minumnya itu pas di umur 30 tahun, 30 detik suruh minum. Udah 30 detik minum, udah enak deh tuh. Tiba-tiba suruh minggal ke tamu, cokin lagi. Tapi itu kan jadinya gini ya, maksudnya. Jadi si kru pun ngerasain apa yang dirasakan dengan player. Kita vokalis, kita player juga kadang-kadang ada di posisi yang aduh gue capek nih mabok, tapi gimana ya, botolnya suka banget sama gue gitu kan. Kadang-kadang gitu. Enggak sih, maksudnya emang gue lagi kerja gitu, jadi susah untuk nolak. Akhirnya lo ngalamin itu ya? Ngalamin. Nah terus nyampe rumah pengertiannya besar ya? Oh ya maklum aja deh lagi ulang tahun. Apa dimaki-maki gitu? Enggak dong. Dasar lu kadal buntung gitu enggak ya? Enggak dong. Kadang-kadang malah di servis habis sama bini. Ih, langsung ya baling-baling bambu. Di servisnya karena udah mabok, karena udah nggak bisa ini, ya udah akhirnya baju dilepasin, celana dilepasin, udah suruh tidur pakai baju tidur. Jangan pikiran negatif dulu ya. Tapi intinya gini ya, intinya dimaklumi ya. Iya, dimaklumi. Kondisi itu dimaklumi karena lu ulang tahun. Nah. Kalau kayak gua gitu yang setiap harinya emang ketemu dan gua direct gitu, gua di panggung. Kira-kira dimaklumi nggak mau minum tiap malam? Ya pasti dimaklumin lah, karena kan dari kerjaan tuntutan kerja seperti itu, ya mau diapain lagi. Kita dunia entertain, harus kita nemenin tamu mau buka ini, kita harus minum juga. Anjir, kalau digali banyak banget ya kru, tapi poin-poinnya gue udah banyak poin yang gue dari nggak tahu jadi tahu. Komunitas ya, komunitas kru itu gue baru tahu. Kru bisa jadi additional buat band lain, kru band lain. Itu juga gue ya selama ini karena Iwan jarang izin ya. Pernah ya? Dulu digantiin zaman si Wawa gitu. Nah, pernah gantiin sekali zaman EDV itu. Lu izin terus, bang gue kirim kru ganti gitu ya. Nah, iya itu. Iya, cuman baru sadar sekarang, ternyata ada komunitas yang gue. Ada ya. Edan sih. Nah terus, No Seven kan bikin karya nih man. Ini sih ya dari sudut pandang Iwan aja. Dari sudut pandang Iwan, karya itu penting kan? Buat band cafe gitu. Penting banget. Penting ya? Karena pentingnya itu kita kalau pas ditanya sama anak-anak kita udah gede gitu. Lu kerja musisi, tapi lu kru, lu punya ini nggak karya? Wah, minum. Minum dulu teman-teman. Kemarin tuh mereknya Marcel. Marcel. Kru juga dulunya. Soundnya harus punya karya banget gitu. Karena kita waktu anak-anak kita nanya, oh ini lagu bapak gue nih, band bapak gue. Biarpun saya di belakang layar, tapi kita tetap ada namanya di situ. Kalau proses kreatifnya Wan di No Seven, lu menikmati nggak sih? Apa lu pasti ikut andil kan? Misalkan bang, ini kurang ini bang ini. Nah, menurut lu peranan kru itu sampai situ penting nggak sih? Jadi kru tuh bukan jongos gitu, maksud gue tuh kru tuh
bagian dari sebuah band. Band, ya. Kadang-kadang menurut lu gimana tuh? Gue kan sering nanya, Wan ini gimana nih Wan? Gitu. Penting gak sih kayak gitu? Iya, itu penting juga. Karena kan dilihat dari ininya, ini dunia apa musik ini udah pas belum gitu. Kalau belum pas, gimana playernya kan? Kalau player main nggak enak juga, ya gimana mau bikin mood player gitu. Makanya kita dibikin mood sama player biar player enjoy, happy gitu mainnya, biar nggak ada kendala, ya kita kasih enak. Nah itu juga tuh, jadi kenapa lu enak kalau lu punya kru, lu bisa punya kontrol di luar. Jadi misalkan lu manggung di panggung gonjreng, lu bisa tanya kru lu di depan, gimana Wan, suara bandnya apa yang kekencengan, itu juga penting kontrol kayak gitu. Ketika lu nggak punya kru, lu ngandelin soundman cafe setempat, nggak punya apa ya, nggak punya kontrol gitu. Iya itu dia. Jadi kalau bisa punya kru lah, Iya, buat mempermudah pekerjaan. biar memaksimalkan di musiknya. Terus ada pesan-pesan gak Wan buat sesama kru gitu? Pesan-pesannya buat Misalkan sama lu kru, terus belajar tentang sound apa tentang apa. buat kru Jabodetabek, kita sama kru itu saling merangkul, harus berbagi ilmu, jangan sungkan-sungkan untuk buat bertanya gitu. Kita terus bertanya, biarpun kita tidak nggak bisa gitu, harus tetap kita bertanya mulu, jangan malu bertanya sesat di jalan kalau jadinya. Mendingan nanya daripada so tau. Iya itu dia. Oh itu bener banget tuh, so tau teriak semua playernya. Yang ada cakadul. Bener, gokil. Itu dia obrolan gue sama Iwan, mungkin kalau digali lagi lebih panjang lagi. Tapi intinya kru itu adalah bagian yang penting di sebuah band. Iya. Dan suaranya juga layak untuk dipertimbangkan dalam memutuskan band ini mau kemana lagi nih gitu. Iya. Oke, Wan, thank you Wan. Oke. Gokil gitu. Sampai Thank sahur you, gini. siap. Kita syuting lagi bulan Ramadan nih guys. Iya. Kebetulan Iwan punya waktu, punya ya intinya bisa ninggalin anak bini lah untuk happy dulu ya. Salah buat ngobrol. Thank you Wan. Siap. Turun. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ahoy, 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 ahoy. Thank you. Iwan mandi wajib. Hey. Kelas semua deh. 10%